Nah, bagaimana ini Ustaz, jika kita bersedekah berharap balasan Allah di dunia, seperti bersedekah karena ingin sukses hajatnya, bersedekah karena ingin sembuh dari penyakit, bersedekah karena ingin kaya dan lancar usahanya, apakah Allah menerima amalan sedekah yang seperti itu? Baik, berkaitan dengan bersedekah dengan niat dunia. Apabila memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dunia untuk perbuatan itu, nggak masalah. Contohnya apa? Seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia dikasih harta rampasan perang. Tapi kalau niatnya itu hanya harta rampasan perang, maka itu masalah. Tapi kalau niat analillahi ta'ala, tapi kan kalau menangkan dapat gitu ya, dia harapkan itu. Seperti sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita disuruh sama Rasul SAW. Tatkala kita mengamalkan itu, kita beriman bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya minta dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dalam amalannya hanya mengharap dunia dan perhiasannya, Allah kasih. Allah kasih. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka kita kalau mau bersedekah, Ustaz, ana mau bersedekah, harapannya Allah ganti. Allah ganti. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala. Bilal, kasih kau, jangan takut berkurang hartamu, jangan takut jadi sedikit hartamu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam anfiq unfiq alaik. Wahai ibnu Adam, kau keluarkan, aku akan berikan kepadamu. Karena memang rezeki kita ini semuanya dari Allah. Allah selalu mengatakan, wa mimma razaqnahum, kami yang ngasih rezeki itu. Nahnu narzuquhum, kami yang ngasih rezeki. Jadi jangan cuma mengharapkan dunia. Kita boleh bertawasul dengan amal soleh, boleh. Kita beramal soleh, ya Allah, ibu ana sakit, ya Allah tolong sembuhkan nih, ana sedekah seperti itu, nggak masalah. Tapi jangan hanya mengharap dunia. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul SAW membawa seekor onta. Kan sedekah itu akan dilipat gandakan jadi 700 kali lipat kan. Kemudian berapa terserah Allah SWT. Dia bawa seekor onta yang sudah pakai pelana. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini di jalan Allah SWT. Apa kata Rasul SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah. Kau akan dapat di hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Kulluha maktumah. Ada orang yang cuma minta, gimana Ustaz? Ana butuhnya di dunia Ustaz. Allahu Akbar. Itu yang bermasalah. Ketika dia carinya untuk dunia saja, Allah kasih. Jangan tak Allah kasih, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa nantinya. Ketika niatnya hanya untuk, nah, barakallahu fikum. Ustaz, ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar nasihat seorang suami kepada istri membekas di dalam hati? Dan bagaimana pula nasihat seorang anak kepada kedua orang tuanya agar membekas di hati? Jadi masalahnya di mana? Di hati. Jadi suami kalau mau ngasih nasihat istri, balutlah nasihatnya dengan cinta yang berasal dari hati. Jadi kadang-kala suami ini ngasih nasihat istri dengan omongan yang kasar ya. Tunjukkan kalau suami ini cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja itu ketika memberi nasihat kepada sahabatnya, memberi nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Dzar, Nabi memulai nasihatnya dengan mengatakan, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, aku sayang sama engkau. Jadi kalau ngasih nasihat istri itu nggak perlu gitu. Sini, duduk sini. Nanti sudah dari awal istrinya udah, iya, ada apa? Udah gitu, udah nggak nyambung kalau dari awal sudah. Ada ente tahu kan, anak nih suami. Insya Allah. Jadi haknya suami kau tahu? Wah, kalau sudah bicara hak, oh iya, aku tahu. Tapi hak istri kau tahu nggak? Wah, itu ribut tuh dah kalau nasihatnya. Jangan cari hak-hakan.
Tapi tolonglah dibalut dengan cinta. Katakan suami kepada istrinya, "Dek, kau tahu di muka bumi ini nggak ada wanita yang lebih aku cinta dari engkau." Ketika itu istri mau dikasih nasihat, denger langsung tuh. Insyaallah, iya bang, ada apa bang? Nih aku mau kasih hadiah sama kau. Kasih sesuatu. Setelah dikasih, umumnya kasih apalah yang kita milikin, beliin cincin ya sama dia. Lalu ngomong, "Dek, boleh aku minta sesuatu?" "Kau minta apa saja bang, aku kasih bang." Itu kalau sudah awalnya baik, istri akan nurut. Tapi kalau dari awalnya kita, maka tolong. Dan istri-istri ibu-ibu dengerin tuh. Walaupun suaminya nggak ngasih hadiah, tetap harus taat sama suaminya. Jangan nungguin hadiah dari suaminya gitu. Ini insya Allah akan lebih membekas di hati, karena ada istilah dari hati ke hati. Kalau memang mulanya dari hati kita, insya Allah sampai ke hati. Tapi kalau dari lisan kita, seperti itu juga kepada orang tua. Anak mau ngasih tahu orang tua, ya tolonglah tuh orang tua nggak sama dengan sahib kita, nggak sama. Dan kita harus selalu ingat dengan orang tua kita, bagi sama ibu kita. Kalau kita lagi nggak berpakaian jamaah ya, kita mungkin bercermin, ingat dengan ngelihat pusar kita. Nih, kita dulu minum dari darah ibu kita selama 9 bulan jamaah. Dan bekas itu masih ada di sini. Supaya kita sadar kita ada karena adanya orang tua kita. Ibu kita nggak pernah mengeluh ketika kita makan dan minum dari darah dia yang terus, subhanallah. Maka ingat ya, dengan cinta dan kasih sayang kita memberikan nasihat kepada orang tua kita.